ये मेरी कार है। क्या दाम क्या है इसका? 80 लाख। Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Rana. Bagaimana kisahnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, di dia alur cerita. Film diawali dengan memperhatikan para pemimpin perusahaan yang sedang mengadakan rapat untuk menentukan siapa yang akan menjadi CEO nantinya. Rapat tersebut dipimpin oleh Sarah Chandra yang merupakan penguasa besar di Swiss dan ia juga adalah pemimpin perusahaan terbesar, keberadaannya berpengaruh di sana. Namun pada saat itu ada seorang yang ingin mengambil alih profesinya yang bernama Pravin Sati yang merupakan orang yang paling ditakuti banyak orang, namun tidak dengan Sarah Chandra karena ia memiliki pelindung yang sangat kuat yang bernama Bhargava Chandra. Bhargava merupakan cucu kesayangan dan sekaligus pelindung bagi dirinya. Pravin sangat ingin mengambil profesi Sarah Chandra dan ia memerintahkan orang untuk membunuh Sarah Chandra. Akan tetapi Bhargava langsung menghadangnya dengan mengalahkan bawahan Pravin dengan tangan kosong. Tidak hanya itu, Bhargava pun langsung memperingatinya dan menyuruh dia untuk tidak mengganggu keluarganya lagi jika dia masih menginginkan untuk hidup. Karena menurut Bhargava para bawahan Pravin hanyalah musuh kecil yang mudah dikalahkan. Sarah Chandra yang mendengar kemenangan Bhargava untuk mengalahkan bawahan Pravin sangat bahagia sekaligus bangga, akan tetapi ada satu hal yang benar-benar ia inginkan adalah melihat anak perempuannya dan menantunya serta juga cucu-cucunya berkumpul di meja makan sembari tertawa bersama. Lalu Sarah Chandra pun meminta Bhargava untuk membawa bibinya yang merupakan adik dari ayahnya kembali pulang ke sini. Dan dengan senang hati Bhargava pun menuruti kemauan kakeknya tersebut. Awal permasalahan dari perginya anak perempuan Sarah Chandra itu adalah pada saat Saraswati pulang sembari membawa lelaki yang telah menikahinya yang bernama Prakas. Mereka berdua secara diam-diam melakukan pernikahan. Itu semua disebabkan karena Prakas takut bahwa keluarga Saraswati tidak akan merestui hubungan mereka. Karena Prakas merupakan orang yang biasa, sedangkan Saraswati merupakan anak dari seorang pengusaha besar kaya raya. Lalu setelah mereka melakukan pernikahan, Saraswati pun membawa Prakas pulang ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Karena ia yakin bahwa ayahnya akan menerima menantunya tersebut dengan baik. Tapi perkiraan Saraswati telah besar dan Sarah Chandra yang melihat anaknya menikah tanpa sepengetahuannya langsung mengusir menantunya sekaligus anaknya dengan penuh amarah. Sembari merasa kecewa kepada mereka, sedangkan Udaya Chandra yang merupakan ayah Bhargava sekaligus kakak Saraswati tidak bisa melakukan apa-apa karena itu semua keinginan ayahnya yang tidak bisa diubah. Scene pun kemudian berganti memperlihatkan Bhargava yang pergi untuk menemui Saraswati di India dan memenuhi keinginan kakeknya tersebut. Sesampainya di sana, Bhargava tidak langsung mengajak bibinya pulang, akan tetapi ia memiliki cara untuk perlahan-lahan mendekati Prakas yang merupakan suami dari Saraswati. Lalu pada saat Bhargava akan mengikutinya, tiba-tiba Prakas mengalami serangan jantung dan tanpa pikir panjang Bhargava langsung membawa Prakas ke rumah sakit. Berkat pertolongan Bhargava akhirnya nyawa Prakas terselamatkan karena ia mendapat penanganan yang sangat cepat. Setelah itu Saraswati datang dengan perasaan yang cemas. Kemudian Saraswati terlihat marah karena Bhargava tidak membawa suaminya tersebut ke rumah sakit terbaik. Pada saat itu Bhargava tidak mengatakan apa-apa dan dia hanya tunduk terdiam. Tidak berselang lama akhirnya Prakas pun tersadar dan menanyakan kepada Saraswati siapa yang membantunya. Dan tidak lupa pula ia mengingatkan kepada istrinya untuk berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Prakas juga meminta agar orang yang membantunya menemuinya. Kemudian pada saat Prakas melihat Bhargava dan menanyakan identitas dia, Bhargava langsung memperkenalkan dirinya sebagai Chandu yang merupakan seorang sopir taksi. Itu semua ia lakukan karena ia bertujuan untuk dapat memasuki rumah bibinya tersebut. Untuk membalas perbuatan baik Bhargava, ia pun menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya untuk menjadi seorang supir keluarga. Mendengar tawaran tersebut, Chandu langsung menerimanya. Lalu pada saat keesokan harinya, pada saat keadaan Prakas mulai membaik, dokter mengizinkan ia untuk pulang dan pada saat itu Bhargava pertama kali memasuki rumah bibinya. Pada saat itu ia resmi mengganti namanya menjadi Chandu. Sampai di sana Chandu bertemu dengan anak sulung bibinya yang bernama Indira.
Di rumah tersebut tidak hanya keluarga mereka saja, di rumah itu terdapat banyak keluarga dan hal itu membuat Chandu bingung hingga ia salah memasuki kamar. और क्या मंगवाना है लिस्ट मुझे दे दो ये पूजा का है हाँ और ये क्या है भाई आइटम लग रहा हूँ क्या मैं चेहरा Dan क्या kamar देख रहा yang ia masuki tersebut adalah milik anak kedua bibinya yang bernama Rukmini. Di sana terlihat Rukmini yang sedang kesusahan untuk mengenakan pakaian dan dengan polos Chandu membantunya. Setelah itu pada saat Rukmini akan mengucapkan terima kasih, ia merasa terkejut karena ia melihat orang yang membantunya merupakan orang asing yang belum pernah ia kenali. Dan dengan refleks ia berteriak dan membuat semua orang yang berada di rumahnya terkejut. Semua orang yang mendengarnya pun langsung menghampirinya dan menanyakan hal apa yang terjadi. Saat semua mendengar tentang penjelasan yang telah dijelaskan pun merasa marah. Tanpa pikir panjang mereka langsung mengusir Chandu dari rumah tersebut. Namun untung saja Prakas datang tepat pada waktunya dan membela Chandu. Lalu Prakas meminta Chandu menjadi sopir di keluarga tersebut. Saraswati tidak bisa berbuat apa-apa karena dia merupakan seorang istri yang patuh terhadap suaminya. Ia pun memberikan kunci mobil kepada Chandu seperti yang suaminya perintahkan. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian Chandu menghampiri Rukmini untuk meminta maaf kepadanya. Namun Rukmini memandang rendah Chandu karena yang ia ketahui Chandu merupakan sopir keluarganya. Chandu yang melihat respon tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena memang benar bahwa saat ini ia merupakan seorang sopir taksi. Lalu kemudian scene pun berganti memperlihatkan Chandu yang sedang mengantar Saraswati menemui sebuah pertemuan penting. Di pertemuan itu Saraswati diminta untuk menandatangani surat yang berisikan tentang penyerahan hotel miliknya. Itu semua dilakukan karena Saraswati memiliki tunggakan yang belum ia bayar dan para inspektor meminta Saraswati membayar tunggakan tersebut dengan memberikan hotel miliknya. Di pertemuan itu Saraswati tidak bisa berbuat apa-apa dan ia pun menyetujui lalu kemudian menandatangani surat yang diberikan tersebut. Setelah semua selesai, Saraswati pun pulang sembari memperlihatkan raut wajah yang sangat sedih. Chandu yang melihat bibinya sedih, ia langsung masuk ke kantor itu dan menanyakan kepada mereka tentang perbuatan yang telah ia lakukan kepada Saraswati. Tanpa menjawab pertanyaan yang diberikan Chandu, mereka menghajar dan mencoba menghabisi Chandu. Namun sayangnya kekuatan mereka tidak ada apa-apanya bagi Chandu. Chandu dengan mudah menghabisi mereka walaupun ia hanya sendiri. Lalu setelah perkelahian itu selesai, seorang politisi menyombongkan pangkat yang dimilikinya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya merupakan ahli politik yang telah menipu ribuan orang. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri merupakan teman dekatnya dan mengambil hotel milik Saraswati yang merupakan hal yang mudah bagi dirinya. Mendengar semua itu, Chandu sangat muak dan langsung memerintahkan kepada bawahannya untuk menghubungi Menteri Luar Negeri sembari memberi peringatan kepada politisi sombong itu. Lalu tak perlu waktu lama politisi yang sombong itu kemudian mendapatkan telepon dari menteri yang berada di Delhi. Dan hal itu membuat ia sangat terkejut dan tersadar bahwa ia sombong kepada orang yang salah. Tidak hanya itu, Chandu juga memperingatkan inspektor di sana untuk jangan macam-macam kepada Saraswati dan Chandu juga memerintahkan kepadanya untuk segera mengembalikan surat yang telah Saraswati tanda tangani. Sembari meminta maaf kepadanya, ia juga memberikan sedikit tamparan yang mampu mematahkan gigi inspektor tersebut. आगे मत बोलो मेरा सर आपके हाथ में हो Dan ia memberi inspektor itu waktu setengah jam untuk mengembalikan surat kepada Saraswati. Kemudian inspektor tersebut langsung mendatangi Saraswati dan memohon maaf kepadanya atas semua perilaku yang ia perbuat terhadap Saraswati. Saraswati dan Prakas merasa kebingungan atas perilaku inspektor yang sebelumnya sangat angkuh terhadap mereka. Namun sekarang ia memohon-mohon kepada mereka untuk memaafkannya. Dan inspektor itu pun memberitahukan mereka bahwa mereka memiliki seorang pelindung yang sangat kuat. Dan dia berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menyakiti keluarganya. Lalu pada keesokan harinya, pada saat Chandu sedang mengantar Rukmini pergi berjalan-jalan ke sebuah mall, tanpa sengaja ia melihat Indira yang sedang dibawa oleh laki-laki. Tanpa pikir panjang, Chandu langsung menghampiri Indira dan menghabisi para laki-laki yang membawa kabur Indira. Dan beruntung saja Indira dapat diselamatkan. Sesampainya di rumah, Prakas lagi-lagi memuji kehebatan Chandu, keberanian yang dilakukan oleh Chandu, dan ia juga sangat berterima kasih kepada Chandu terhadap pertolongan yang telah ia berikan kepada keluarganya. Di sisi lain memperlihatkan Chandu yang tengah sendirian dan Saraswati pun menghampirinya. Di sana Saraswati memberitahukan kepada Chandu bahwa ia telah mengetahui identitas sebenarnya. Dan Saraswati juga mengatakan kepada Chandu bahwa ia tidak akan mengusirnya dari rumah ini karena ia tidak sejahat ayahnya yang mampu mengusir anak perempuannya. Di sana Saraswati juga menjelaskan bahwa ia tidak akan menembak Chandu seperti yang ayahnya lakukan untuk mencoba membunuhnya. Dan ternyata pada saat Saraswati dan Prakas diusir oleh Sarachandra mencoba untuk menembak Saraswati.
Akan tetapi Prakas langsung menghadangnya dan peluru yang ditembak itu mengenai Prakas. Untung saja kejadian itu tidak membuat Prakas meninggal. Dan semenjak kejadian itu Saraswati benar-benar membenci ayahnya. Setelah mendengar penjelasan dari bibinya tersebut, Chandu merasa kebingungan dan ia merasa bahwa usahanya selama ini hanya sia-sia. Lalu para bawahannya pun memberikan sebuah saran dan salah satunya yaitu menyatakan cinta kepada Indira agar keluarga mereka bisa bersatu kembali. Mendengar saran itu, Chandu pun langsung menghampiri Indira. Dan saat itu juga ia melihat Indira yang sedang mencoba untuk bunuh diri. Indira yang melihat Chandu berada di sana langsung melampiaskan amarahnya dengan terus mengomel dan mengatakan bahwa Chandu merupakan orang yang paling jahat karena ia telah memisahkan dirinya dengan kekasihnya. Di sana Indira menjelaskan kepada Chandu bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama Rohit dan Rohit dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Lalu pernikahan mereka akan dilakukan esok hari. Indira juga menambahkan bahwa pada saat di mall itu bukan penculikan terhadap dirinya, tetapi ia dan Rohit bermaksud untuk menikah secara diam-diam agar mereka tetap bersama. Chandu yang mendengar hal itu pun merasa bersalah dan ia berjanji kepada Indira untuk membawa Rohit ke hadapannya sebelum acara itu dimulai. Dengan sedikit ragu, Indira pun menyetujui dan memegang janji yang diberikan oleh Chandu. Setelah perbincangan itu tanpa pikir panjang, Chandu pun langsung bergegas pergi dengan pengawalnya yang bernama Latmi. Dan tanpa disengaja Rukmini terjatuh ke mobil yang akan dibawa oleh Chandu. Dan Rukmini pun pingsan karena benturan yang berada tepat di kepalanya. Pada saat Rukmini bangun, hal itu kemudian membuat Lasmi terkejut dan dengan refleks ia melompat dari mobil. Namun sayangnya pada saat itu Rukmini mengalami amnesia akibat benturan yang berada di kepalanya. इसका ढीला हो गया क्या? चलें क्या मैडम? Hal itu dimanfaatkan oleh Chandu untuk menghubungi kakeknya dan memberitahukan bahwa Rukmini merupakan anak dari Saraswati yang juga merupakan cucunya. Sara Chandra sangat bahagia saat pertama kali ia mendengar suara cucunya yang telah terpisah selama hampir 25 tahun. Lalu setelah membuat kakeknya senang, Chandu langsung menjelaskan tujuan yang sebenarnya yaitu untuk membawa Rohit pergi ke hadapan Indira sesuai dengan yang ia janjikan dan membatalkan acara pernikahan yang diadakan oleh keluarganya. Setelah berhasil menculik Rohit, keluarga Verava tidak hanya diam. Ia pun mengejar Chandu sembari membawa pengawal-pengawalnya. Dan Chandu pun mengendarai mobil dengan sangat cepat dan menyebabkan Indira terbentur lagi hingga membuat ia tersadar dari amnesia. Dan pada saat Rukmini hendak menanyakan keberadaannya saat ini, pertempuran antara Chandu dan keluarga Verava pun dimulai. Para bawahan atau pengawal dari keluarga Verava bagi Chandu tidak ada apa-apanya. Dan dengan mudah Chandu menghabisi mereka satu persatu. Tanpa memerlukan senjata, Chandu mampu menghabisi mereka karena ia sendiri merupakan senjata yang paling berbahaya yang pernah ada. Melihat itu semua, Verava hanya bisa terdiam dan Chandu langsung membawa Rohit pergi menemui Indira. Verava dengan sangat marah mendatangi rumah Saraswati dan meminta keadilan terhadap perlakuan yang telah diperbuat oleh salah satu keluarga Saraswati. Ia juga menegaskan bahwa ia merupakan orang yang sangat ditakuti dan disegani, akan tetapi berani-beraninya ada orang yang mencoba menghancurkan pernikahan anaknya. Mendengar semua amarah yang diutarakan oleh Verava, Prakas dan Saraswati pun mencoba menangani permasalahan ini dengan tenang. Hingga akhirnya Saraswati mengatakan bahwa kompensasi yaitu menikahkan anak kedua mereka yaitu Rukmini dengan anak pertama dari Verava. Untung saja Verava menyetujui kompensasi yang diajukan tersebut. Dan Verava pun pulang. Di hari yang sama Prakas juga mengatakan kepada Chandu untuk pulang dan berhenti bekerja di keluarganya. Karena Prakas tidak mau membuat Verava marah karena mengizinkan Chandu untuk tetap berada di sini. Dan hal itu akan membuat nyawa Chandu terancam. Mendengar pernyataan dari Prakas, Chandu hanya terdiam dan ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu dengan terpaksa Chandu memberikan kunci mobil itu kepada Saraswati. Chandu yang sangat marah dan kecewa terhadap dirinya sendiri karena tidak bisa menepati janji dan memenuhi keinginan kakeknya tersebut. Pada saat Chandu hendak pergi, tak lama ia mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengabarkan bahwa keadaan kakeknya semakin memburuk dan ayahnya pun meminta kepada Chandu untuk melupakan permintaan kakek dan pergi menemui kakeknya di sini. Sebelum ia menyesal karena tidak melihat kakeknya di hari-hari terakhirnya. Mendengar hal itu lagi-lagi membuat Chandu merasa bersalah kepada kakeknya dan dengan tegas Chandu mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak akan pulang tanpa membawa Saraswati ke hadapan kakek dan Chandu pun meminta tolong kepada ayahnya untuk menjaga kakek dan memberitahu kakek untuk tetap kuat. Ayahnya hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi karena ia mengetahui karakter anaknya yang keras tersebut. Lalu scene pun berganti memperlihatkan Chandu, Rukmini, Indira dan juga Rohit sedang berada di sebuah restoran. Dan di sana Indira terus memuji Chandu karena baginya Chandu merupakan seorang pahlawan.
Tapi berbeda dengan Rukmini. Tanpa disadari, Rukmini memiliki perasaan kepada Candu karena sikap dan keberaniannya. Pada saat melawan pengawal Verava untuk memenuhi keinginan kakaknya, Candu pun tidak terdiam menyerah. Begitu saja ia berpura-pura menjadi anak buah Baskar yang merupakan orang yang akan mengatur pernikahan Rukmini dan anak dari Verava. Namun pada saat Saraswati mengetahui bahwa Candu kembali lagi di keluarganya, ia sangat marah dan ia mengatakan dengan tegas kepada Candu bahwa ia akan hidup bahagia di sini dan memperingati Candu untuk tidak mengganggu pernikahan anaknya tersebut. Dan di sana Saraswati juga mengatakan kepada Candu, yaitu kakekmu sudah membuatku menderita dan kedatanganmu sebagai cucunya jangan pula membuat anakku tersiksa. Mendengar semua itu lagi-lagi Candu hanya bisa terdiam dan pergi karena ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada saat acara pernikahan hendak dimulai, Rukmini memilih untuk kabur bersama Candu karena ia hanya mencintai Candu. Dan berapa yang mengetahui bahwa pernikahan anaknya gagal lagi sangatlah murka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Candu. Ia dan para pengawalnya pun langsung mengejar dan mencari keberadaan Candu. Di lain sisi, Rukmini menenangkan Candu dan terus mengocehi membahas tentang kehidupan mereka. Telah memutuskan untuk menikah secara diam-diam, lalu secara tiba-tiba pengawal Verava pun datang dan langsung menyerang Candu dengan sigap. Dengan sigap, Candu dapat menangkis serangan tersebut dan tanpa ampun sedikit pun ia menghabisi pengawal Verava tersebut. Hal itu membuat pengawal-pengawal lainnya merasa ketakutan akan keganasan Candu. Lalu mereka memutuskan untuk bersembunyi karena mereka yakin mereka tidak akan mampu untuk menghabisinya. उसका एक एक पंच का पावर देख के हमको सारी की सारी भाषा याद आ गई। Hey, Anak buah Candu yang berada di stasiun pun langsung menghampirinya. Dan Rukmini yang melihat orang-orang yang mengikuti Candu dari belakang merasa kebingungan tentang siapa Candu yang sebenarnya. Di sisi lain memperlihatkan Saraswati dan juga Prakas sedang di perjalanan dan hendak datang ke stasiun itu. Candu yang berada di stasiun pun memerintahkan bawahnya untuk segera mengosongkan stasiun tersebut sebelum keluarga Saraswati datang. Karena ia tidak mau orang-orang mengetahui tentang permasalahan yang keluarga mereka alami. Bahkan jika perlu hubungi langsung pihak kereta api yang berada di kota tersebut. Jelas Candu. Dan tidak memerlukan waktu lama, stasiun yang awalnya ramai sekarang menjadi sepi dan hanya mereka saja yang berada di sana. Sesampainya Prakas di sana, dia langsung menghampiri Candu dan menampar Candu berkali-kali. Ia juga menyatakan kepada Candu bahwa Candu hanyalah seorang sopir dan merendahkan tentang pekerjaan yang Candu miliki saat ini. Tanpa ia ketahui Candu yang sebenarnya. Candu dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa Rukminilah yang memutuskan untuk pergi bersamanya. Mendengar penjelasan itu membuat Prakas semakin marah dan Prakas pun langsung menodongkan pistol ke hadapan Candu. Melihat perlakuan Prakas, Candu hanya tersenyum. Candu juga menceritakan kepada Prakas bahwa dahulu ada seorang pria biasa yang nekat menikahi anak dari keluarga kaya raya tanpa sepengetahuannya. Dan pria itu datang dan pada saat ia telah menikah dengan anaknya tersebut, dan kemudian ayah dari perempuan tersebut marah. Dan sekarang jika saya hanya seorang sopir, Anda juga melakukan hal yang sama terhadap orang tua dari perempuan itu lakukan? Mendengar perkataan Candu, Prakas langsung menurunkan pistolnya dan ia bertanya tentang siapa Prakas sebenarnya. Lalu Candu pun menjelaskan bahwa ia adalah cucu dari orang tua yang pernah menodongkan pistol kepadanya, yaitu Sara Chandra. Tidak hanya itu, Prakas juga menjelaskan kepada bibinya bahwa ada hal yang tidak bibinya ketahui setelah memutuskan untuk pergi dari rumah. Pada saat setelah Sara Chandra menembak Prakas, saat itu ia benar-benar merasa menyesal dan ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun untuk saja ayah langsung mencegahnya dan tanpa sengaja pistol tersebut mengenai ibu Bagarwa yang berada tepat di depan Sara Chandra. Tidak hanya itu, Bagarwa juga menegaskan bahwa yang benar-benar kehilangan dari kejadian itu adalah dirinya. Karena ia kehilangan ibunya secara tiba-tiba dan pada saat Bagarwa memanggil-manggil ibunya yang datang hanyalah kakek dan ayahnya. Tetapi pada saat Bagarwa mengetahui kejadian sebenarnya, ia memutuskan untuk menerima semua dengan ikhlas. Dan ia berjanji kepada ibunya untuk tidak akan membenci kakeknya tersebut. Dan yang seharusnya membenci Sara Chandra tersebut adalah Bagarwa karena kakeknya telah membunuh ibunya. Semua itu Bagarwa katakan sembari ia menangis. Saraswati yang mendengar penjelasan sebenarnya tentang kejadian tersebut pun sedih dan juga merasa bersalah terhadap perbuatannya dan segala kebencian yang telah ia lakukan kepada ayahnya tersebut. Bagarwa juga menjelaskan bahwa kakeknya sangat menyesal dan ia tidak pernah lupa sedikit pun kepada anak perempuannya. Setiap harinya yang kakek lakukan adalah menunggu Saraswati pulang ke rumah. Bagarwa pun menangis sembari memohon-mohon kepada pipinya tersebut untuk pulang dan menemui kakeknya di sana.
Melihat semua itu akhirnya Saraswati pun tersadar dan dia bersedia untuk ikut pulang bersama dengan Bhagarwa ke Swiss untuk menemui ayahnya di sana. Mendengar ucapan bibinya tersebut, Bhagarwa pun merasa haru dan dia langsung menunduk di pangkuan bibinya tersebut setelah sekian lama dia tidak merasakannya. Sesampainya di sana, Sarachandra sedang melakukan rapat untuk pemilihan CEO yang akan mengambil alih perusahaannya. Dan tepat pada saat itu Saraswati datang menghampiri Sarachandra dan mengatakan bahwa ia menyetujui pilihan ayahnya yaitu memilih Bhagarwa menjadi penerus sekaligus CEO di perusahaan tersebut. Hingga pada akhirnya film memperlihatkan suasana yang diinginkan oleh Sarachandra yaitu melihat anak menantu dan juga cucu-cucunya berada di ruang makan sembari bersenda gurau bersama-sama. Dan semua keinginan yang Sarachandra inginkan terpenuhi. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.